Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Tadi di bawah, kan kita naik ke atas. Baik Pak Rudi. Nah, di sini Iya. ini adalah value kami. Value-nya ya? Betul. Jadi value kami ini ada safety, Safety, kemudian ada excellence, innovation, integrity, dan collaboration. Jadi kita dalam bekerja atau bertindak harus mengutamakan safety. Betul. Kemudian excellence, ini adalah hasil yang baik. Inovasi, kita tidak boleh lupa untuk selalu berinovasi karena customer juga menuntut hal yang lebih dan perubahan juga. Perubahan zaman menyesuaikan, kita harus berinovasi. Integrity, jadi kita harus bisa tetap dipercaya dalam semua tindakan kita. Kemudian kolaborasi, ini tentunya kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada, semua customer, jadi bisa dengan arsitek dan semuanya. Iya, ini penting Pak ya. Betul sih. Wah mantap nih, value yang luar biasa dari Jaya. Wah. Baik, kita naik ke atas Pak Naik Ruby. aja ya? Yuk, Pak. Oke, Pak Ruby. Ya. Tadi kita sudah di lantai 1, nah ini di lantai 2 ini kita ada easy finish. Tadi kalau udah ngeliat kan easy finish sistemnya seperti apa di bawah. Nah di sini easy finish kita pasang di area pantry. Di pantry Pak. Nah kita bisa lihat langsung. Iya. Kalau ini dinding bata ringannya, Iya. kemudian perekat. Dan ini langsung dipasangin papan gypsum nih. Iya. Oh, buat finishing itu lagi Pak ya. Jadi Betul, nggak usah Pak. diaci lagi ya Pak ya. Betul, nggak perlu diaci lagi. Nggak perlu diaci lagi, jadi Iya. langsung tembak ini ya. Betul, lebih cepat, kemudian hasil akhirnya juga lebih bagus, lebih halus, lebih rata. Itu. Nah ini kita pasang nih shelving buat ambalan kayak ambalan gitu Pak ya. Betul, jadi bisa pasang buat rak. Iya. Gitu. Kemudian, nah ini kalau mau ngeliat nih yang hasil tembok biasa. Oh, beda banget ini ya. Di sana. Iya, beda banget kalau udah dipasangin gipsum lebih rata. Nah ini lebih yang rata, lebih bagus. bisa lihat nih, lebih halus nih sebelah sini. Iya, dan pengerjaannya jadi lebih mudah ya Pak ya. Lebih mudah dan lebih cepat. Lebih mudah dengan hasil akhir yang lebih bagus. Ini bisa dipakai di apartemen atau Betul. di rumah dan lain-lain. Betul. sebagainya. Mantap Pak. Nah dari sini kita geser ke, nah ini finishingnya, geser ke sini deh. Ini finishingnya nih. Finishingnya nih. Oke. Finishingnya, jadi biasanya kalau dinding bisa dipasang polos seperti ini, Iya. tanpa sesuatu finishing di bawahnya, atau ada juga yang pengen pakai plain. Oh. Nah pakai Ini apa plain. bedanya ya Pak ya? Betul, ini namanya plain. Ini buat yang di bawah kayak pembatas bawah ya Pak ya. Betul. Jadi ini kalau ini inspirasi untuk plain yang rata. Sama rata dengan si temboknya. Iya. Temboknya. Ini kalau plainnya pengen ada tali airnya. Ada tali air, jadi ada bedanya. Pembatasnya ya. Tali air. Nah ini kalau plainnya dipasang di depannya. Oh, oke, lebih maju dikit. Lebih maju. Oh, mantap kita Pak ini. Jadi Tergantung selera. tergantung syarat. Semuanya bisa. Jadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Kemudian kita juga punya home theater. Home theater. Ada Wah, home kita theater. nonton luar nih. Home theater dari gypsum. Box office. Wah, keren banget nih. Jadi biasa sekarang udah mulai ini ya, kebutuhan ada yang membutuhkan ada home theater nih, pengen Sekarang bikin karaoke di rumah. Pak. di rumah kan nggak boleh keluar mana-mana Iya, nih, iya, nggak boleh keluar iya. karaoke, jadi pengen karaoke di rumah. Gitu kan. Kita coba nonton Jaya Theater. Jaya Theater. Jadi Jaya Theater. supaya kita bisa senang-senang dengerin Wow. musik, dengerin film, tapi nggak mengganggu tetangga. Betul, nanti diomelin gitu. Wah, jangan kan ganggu tetangga, ganggu orang tua tidur aja diomelin kita kan. Iya, gitu ya. jadi dengan buat seperti ini asik nih ya. Oke, ini home theater kita. Iya. Jadi ini kita buat dari gypsum. Mau gypsum ya? Iya. Jadi gypsum. Jadi kita nanti bisa rasakan bagaimana sih sebuah performa sistem partisi kedap suara untuk sebuah home theater. Iya. Nah, di sebelah kita nih, sebelah kanan saya nih, itu ada kamar tidur. Nanti Wah. kita bisa dengerin di sana. Kita nyalain dulu, Kita nyalain dulu. Wah. Nah, kita cobain di luar ya. Coba dulu ya. Oke. Nah, tipsnya yang perlu diperhatiin untuk sebuah ruang kedap suara. Iya. Maka Harus dua pintu ya? pintunya juga harus kedap suara. Oh,
pintunya. Kalau enggak sayang nanti Oh, udah iya. jadi nggak kedap suara, tapi Pintunya nggak kedap. pindah nggak kedap. Seperti itu. Beda ya. Apa nggak kedengeran nih bang? Kita lihat sebelah. Oke. Kita lihat nih kamar tidurnya. Nih, jadi kamar grandma. Kamar oma. Nah, Iya. Wah, nggak gitu kedengeran. Biasanya kan gaungnya atau ini. betul. Jadi Gini. dengan begini, yang Bisa mau tidur tidur. bisa tidur, Iya. yang mau karaokean main game bisa main game. Main game, wah mantap. Bener. Nah, Luar ini adalah biasa. kamar tidur. Oke, dan ini juga menggunakan Gibson. Ini juga itu dari gypsum. Jayabot ya. Betul. Jadi kayak di sebelah di dekat kepala Ini. headboard ini, ya. Ini juga Oh. dari gypsum. Ini Gibson juga. Betul. Jadi salah satu kelebihannya gypsum ini adalah memang dia lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya, Pak. Bisa mengikuti desain. Oh, Betul. gampang di custom ya. Dan ini juga di atas ini juga sama Pak ya. Bisa gampang di custom Gypsum ya. ini pakai casting plaster. Jadi Casting plaster. casting plaster jadi dicetak dia. Daun sirih juga gampang ya. Nah, ini kalau kamar tidur. Nah, Iya. sekarang kita itu mulai kamar mandi. Kamar mandi Pak. Kamar mandi. Bisa kamar juga mandi pakai pakai gypsum. Wah. Ini. Guys, kita coba cek nih. Wah, ini ya Pak ya. Betul. Jadi kalau umpamanya kamar mandi biasa pakai dinding ini nih, pakai dinding konvensional. Heeh. Ini kita bisa juga bikin pakai dari gypsum, pakai partisi. Anggapnya kamar mau bikin tambahan kamar mandi ya, oleh. Nah, betul. Jadi bisa sebelumnya nggak ada nih. Belum terus nggak ada mau bikin kamar mandi. Tambahin. Bisa pakai pakai gypsum. pembatasnya pakai Gibson. Jadi ini pakai papan gypsum yang tadi technical, wet area optimum. Iya. Ya. Kemudian dia setelah jadi partisi seperti ini, di kompon ya, rapi ya ini. Kemudian di waterproofing. Oh, waterproofing. Iya. Waterproofing, kemudian kasih perekat keramik. Iya. Nah, baru finish pakai keramiknya. Wah, mantap ya Pak ya. Jadi lebih mudah ya Pak. Lebih mudah, Pemasangan, lebih cepat. Sama tadi waktu kita cobain lebih ringan. lebih ringan. Jadi kita nggak terlalu terpaku sama struktur bangunan yang ada seperti iya, apa. Iya. Dan nanti kalau udah bosan lagi bisa dibongkar. Nah, seperti itu lebih mudah. Iya. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi Iya. kita selain papan gypsumnya ada, kita rangka ada, kita juga aksesorisnya ada. Aksesoris ya, ada Betul. Jadi buat bentuk sudutan supaya lebih rapi ya, ataupun kita pengen tali air seperti ini. Tali air juga ada. Betul. Iya. Nah, kita juga punya rangka untuk plafonnya juga ada. Yes, jadi nggak cuma sebagai pembatas di atas plafonnya juga ada. Betul. Dan masing-masing punya fungsinya masing-masing Betul. nih. Nah, ini Wah. adalah tahapan pembuatannya nih Pak Ruby. Oke, ini guys. Ini tahapan pembuatannya dan ada cara-caranya juga ya, Ya, step by stepnya. Betul. Jadi ini tadi gypsum ya, ada kerangkanya. ada rangkanya, rangka partisi, Yes. terus papan gypsumnya Uh-huh. buat di yang sisi kan. Dua sisi ya. Betul, dua sisi. Dalam dan sisi luar. Sisi luar, kemudian juga nih yang tadi saya cerita ada aksesoris untuk bagian sudut. Wah, keren. Jadi memudahkan untuk pemasangan. Jadi cepat ya Pak. Betul. Ini mungkin cepat. pasang ini sehari kelar juga Pak. Sehari bisa kelar. Bisa Kamar mandi kelar. segini soalnya. Iya. Wah, keren banget ya Jayabot ya. Mantap. Oke, ada apa lagi nih Pak? Ini ada musola. Wah, beneran. Nah, ini ada musola. Jadi atap plafonnya juga Pak ya? Plafonnya. Jadi pakai plafonnya, jadi kita bisa kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Oh, iya. Tuh. Nah, ini juga nih seperti ini. Namanya? Ini bisa jadi inspirasi. Iya, Drop juga. ceiling. Kemudian tadi kalau kita bicara JBL, selain bisa buat partisi, bisa buat plafon juga. Bisa buat plafon juga di atas ya? Bisa buat plafon juga di atas. Wah, keren banget. Gitu. Oke, ini di lantai 2. Ini ada dua. Masih lagi Pak? Kita masih ada di lantai di Masih atas. ada. Oke, penasaran kita. Atas. Wah. Nah, Pak Rudi, Ya. ini Di kampus sih Pak? Ya, betul. Jadi di sini rumah Jayabot itu Iya. selain jadi showroom, Heeh. juga sebagai pusat pelatihan kami atau training center kami. Wow. Jadi di sini di ruangan ini kita melatih Heeh. tukang Iya. ataupun customer kami yang ingin mendalami tentang pemasangan papan gypsum. Jadi tukangnya pun Bapak siapin ya Pak untuk kita latih. latih? Oh, Jadi latih kita- untuk pemasangannya. Betul. Jadi bagaimana Iya. supaya partisi ataupun plafon ini bisa terpasang dengan baik nih. Oke. Jadi kita latih si
tukangnya supaya bisa memasang dengan baik. Jadi yang dipasang di sini apa ini Pak? Ini ada partisi. Partisi ya. Oh. Partisi ini juga. Kemudian ada plafonnya juga nih Pak, tapi bukan dari partisi nih, bukan dari gypsum nih. Oh. Ini juga produk kita. Jadi salah satu produk kita dari plastik. Jadi dia punya efek translusion seperti ini. Wow, bagus ya, ambience jadi bagus banget Pak. Betul. Jadi dia bisa mendukung suasana sebuah ruangan ya. Yes. Ya, seperti itu. Ini juga bisa dipesan Jaya Board. Mantap. Bisa jadi inspirasi desain nih buat customer. Iya. Jadi teman di sini bisa diajarin cara-caranya, pemasangannya ya. Dan juga produk-produknya yang paling penting kan tadi ya, antara ngelemnya ya. Antara nyambungin ya. Betul, Iya. ini supaya benar-benar bagus. Wah, mantap guys. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini, satu itu Pak. Ini. Betul. Jadi ini kita contohin sebenarnya ada proses jointing tuh ada beberapa tahap nih. Jadi ada mulai dari awal nih tanpa sambungan atau jointing, kemudian kita pakai paper tape sebagai penguat nih, sambungan tanpa pakai gypsum sampai finishing selesai. Nah, ini adalah level finish 5 yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh permukaan antara bikin rata ya? Iya, jadi yang dikompon sama yang tidak dikompon ini jadi satu sehingga permukaannya bisa rata. Oh, itu dia. Ada tekniknya juga ya dalam Betul. Kita banyak ruangan juga ya. Banyak. Nah, kita ke sebelah nih. Sebelah itu kita ke sebelah ada ruang meeting. Ruang meeting. Nah, ini adalah contoh sistem partisi yang dipasang di ruang home theater tadi. Oh gitu, ini yang home theater tadi ya? Betul. Jadi di sana pasangnya rangkanya tuh double seperti ini. Bisa kelihatan di sini rangkanya double. Kemudian pakai 2 lapis papan gypsum, soundstop kanan sama kiri, masing-masing 2 lapis. Oh 2 lapis. Kita Dan ini buat insulasi. redamnya nih Pak ya? Insulasi betul. Wah. Makanya jadi nggak kedengeran dari. Nah, di sini, ini jebel nih. Jebel juga bisa nih buat partisi. Nggak cuma sekedar punya performa akustik, menyerap suara, tapi juga punya nilai estetis nih. Kita kombinasikan dengan cahaya lampu di belakangnya. Oh iya, jadi ambience-nya beda lagi Pak ya? Betul. Kemudian, ini tadi kalau tadi di bawah kita bicara tentang ceiling panel, yang buat plafon. Kalau tadi bilang produknya, dipasangnya seperti ini nih. Jadi ini ada yang namanya J akustik sama untuk penyerap suara. Kemudian ada yang sebelah sana ada J Dura. Jadi dia lapisan vinilnya sehingga lebih mudah dibersihkan. Bisa buat dapur dan sebagainya. Ada juga yang antimicrobial mold stop sebelah sana. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan nih, keperluannya buat apa nih Pak Ruby. Iya. Gitu. Cocok ya, bisa customize ya. Nah, ini adalah ruang meeting kita nih. Wah, ruang meeting juga pakai gypsum juga. Nah, betul, ini pakai gypsum. Kanan kirinya kita gunakan gypsum sebagai kedap suara dari luar. Kedap suara dari luar. Betul. Ya, jadi meeting kita nggak terganggu. Nah, ini atas plafonnya kita pakai ini sama gypsum geometri. ya? Ini di atas bukan? Oh, itu bukan ya? Bukan. Ini dari aluminium. Ini geometri. Ini dari aluminium. Betul. Jadi mau panelnya modular, bisa kita kombinasikan susunannya, bisa kita pakai main puzzle. Tapi produk Jayapot juga? Betul. Produk Jayapot tapi aluminium. Fungsinya buat apa nih Pak? Ini sebagai plafon, kemudian juga perforasi ini juga untuk mengurangi demam. Oh, Betul. Iya. Dan kalau untuk ruangan meeting juga berbagai motif juga Pak, seperti ini ya? Betul. Warna-warna yang ada ya dari Jayapot. Ini juga buat suara juga Pak ya? Betul, itu JBL. Jadi JBL ini ada yang bulat, ada yang kotak, dan bisa kalau warna kita bisa sesuaikan ya dengan ininya, selera. Iya. Ya tergantung nih, office-nya suasananya seperti apa yang pengen. Bagus banget. Kemudian juga biasanya, di sini juga bisa lihat nih Pak Ruby. Contoh biasanya kalau ada sambungan ataupun finishing yang kena cahaya lampu suka ada masalah, misalnya tukang suka ngeluh segala macam.
seperti contohnya di sebelah sini. Iya. Nah ini bisa kelihatan nih ada sambungan contohnya, bisa lihat bagian dari sambungan. Nah gimana sih caranya supaya sambungan ataupun bagian finishing ini bisa nggak terlihat ketika terkena cahaya? Gimana Nah, Pak? contohnya seperti sebelah sini nih. Jadi tadi kalau kita lihat di sebelah sana di ruang training ada Iya. tahapan pengomponan jointing sampai dengan level finish 5 Iya. pakai EB code. Nah itu tujuannya untuk menyamakan tekstur permukaan yang dikompon sama permukaan papan gypsum, Iya. sehingga bisa rata. Nah ini contohnya seperti ini nih. Nah ini bisa kita lihat nih, nggak kelihatan nih sambungannya sebelah mana. Iya, nggak kelihatan banget Pak. Tuh. Atau ada juga opsi misalnya pengen suasananya berbeda, kita bisa bikin tekstur seperti ini. Oh, dua opsi ya. Ini yang Bisa. rata, nih yang tekstur ya. Betul. Oke, wah. Untuk detailingnya jadi lebih bagus ya Pak ya. Betul. Jadi bisa di tergantung selera nih. Pengen yang berbeda, pengen tekstur juga bisa. Keren banget. Ini kita di lantai 3. Nah, ini juga Nah, plafonnya juga udah template seperti ini Pak ya. betul. Nah, kalau ceiling panel itu dia sudah panel ini berbeda dengan papan gypsum. Kalau papan gypsum harus dicat kembali. Iya. Kalau ceiling panel nggak perlu dicat lagi, dia udah finish. Oh, sini. Betul. Udah ada template-nya kayak gini ya. Betul. Jadi udah ada yang sudah dicat ataupun ada yang sudah dengan Warna seperti ini ya. Betul. Warna seperti ini. Nah, lantai 3. Oke. Lantai 4 Masih ada lagi Pak? masih ada. Kita Masih ada lagi 4 lantai. Kita Lantai kupas 4. tuntas di Jayabot, rumah Jayabot. Oke. Wah, kita tiba di lantai 4. Beda lagi nih Pak. Betul. Lantai 4 ini adalah ruang kantor, Pak. Ruang kantor. Ya. Nah, di sini kita coba memberikan inspirasi kepada customer untuk Iya. sebuah ruang kantor yang homey. Homey ya. Ya, Wah, bagus sih Pak, ini juga warna-warni. betul. Jadi permainan bentuknya Sama ceiling panel bisa- juga Pak. Bukan, ini dari gypsum. Oh, di gypsum. Dari papan gypsum. Dan ini dicat sendiri lagi atau gimana? Dicat, kita Dicat masih. sih. Oh, oke. Wah, bagus ya Pak. Jadi bisa macam-macam nih bentuknya nih. Kalau tadi ada drop ceiling, nah ini kita bermain dengan bentuk dengan ini ya, apa namanya, permukaan. Jadi di sini jadi kreativitasnya bagus ya Pak ya. Betul. Ini untuk mendukung kreativitas. Wah, saya jadi dapat ide nih dari rumah Jayabot. Jadi bikin kantor yang warna-warni gini, jadi kan bikin happy. Apalagi ada kata-kata ya. Think positive, network well, exercise daily, eat healthy, work smart, stay strong, build faith, more relax, get more, be happy, volunteer free, relax often, love always, live forever. Keren nih. Mantap. Oke, dari kantor ini kan kantor bersama, habis itu Nah ini ada lagi. Wah, ini ruangan direksi biasanya nih. Wah, teman-teman, ini ruangan direksi. Nah ini juga nih yang bagian belakangnya nih. Ini pakai gypsum juga ya, Pak? Yang bagian gypsum yang belakangnya doang nih, Oh, iya. hiasan pohonnya doang. Ini ya? Ini tembok nih. Nah, Oh, ini tembok nah, nih. kombinasi ya, luar biasa. Ini masalah yang suka kita temuin nih kalau di tembok ini kan. Oh, ini sengaja Pak ya? Sengaja ya? Nggak kita tutup ini, Oh, ada iya, tembok iya. ya. Oke, Ini makanya kan, oke. dengan adanya gypsum, ya kan, dari gypsum menghindari kayak gini Pak ya. Betul, kayak gini-gini. Jadi retak rambut ini nggak bisa dihindari, kadang suka terjadi ya di dalam di finishing di apa Iya. di dinding bata. Gitu. Nah ini inspirasi bisa nih dari gypsum nih belakangnya nih. Dari gypsum tuh. JBL sama papan gypsum standar. Bel ini, ini bawaan gypsum standar. Betul. Seperti itu. Nah ini plafonnya ini pakai geometrik seperti yang Geometrik yang di bawah ya, Pak? yang di ruang meeting tadi. Iya, ruang meeting, Nah ya. bentuknya bisa kita rubah-rubah nih Pak. Iya. Jadi kayak main puzzle kita bisa. Ini yang aluminium, saya masih ingat Betul. nih, ya kan? Yang tadi bentuknya macam-macam, nah kalau Iya, kompak bisa kayak gini juga. seperti ini. Wah, mantap. Ada lagi, Pak? Nah, ini apa nih, Pak? Nah ini adalah papan semen kita Pak Ruby. Jadi kalau tadi kita udah bicara dengan papan gypsum, kita juga nih punya papan semen yang untuk eksterior. Papan semen ya? Betul. Jadi dia si namanya Durock. Jadi Durock ini untuk dipasang di eksterior. Jadi kalau tadi itu interior, nah ini untuk eksteriornya nih kita juga punya nih. Namanya Durock.
Nah ini pemasangannya mirip seperti partisi pada umumnya, jadi pakai ada rangkanya juga. Setelah pasang rangka, kemudian dipasang papan duroknya, kemudian di render. Nah ini bisa lihat nih renderannya. Nah ini baru dicat seperti biasa. Pak, ini jadi bisa kayak bangun rumah atau bangun gedung apa, udah bisa pakai ini dong? Bisa. Jadi ini biasanya dipasang juga di fasad bangunan juga. Jadi salah satu kelebihannya tadi karena dia ringan, penanganannya juga mudah. Jadi bisa dilengkung. Bisa dilengkung. Bisa dilengkung. Kemudian juga pemotongannya nggak perlu pakai gerinda, cukup pakai cutter aja, Pak. Pakai cutter. Wah, karena cutter. Itu ya tadi bot ya. Dan ya papannya juga ya lebih mudah, berbeda dengan papan semen pada umumnya. Seperti itu. Wow. Nah ini udah ya bisa dilihat kita pasang, sengaja tidak kita finish untuk nunjukin performanya dia dipasang di eksterior. Kekuatannya tapi kuat ya Pak ya? Kuat, jadi memang kuat ya? Kuat untuk penggunaan sebagai fasad ya Pak ya? Fasad ya? Iya. Fasad bangunan. Nah tadi kita udah keliling-keliling, udah lihat dari lantai 1 sampai lantai 4. Wah, sekarang kita mau ngobrol nih Pak, apa sih yang menjadi tips sukses atau rahasia sukses dari Jayabot itu? Kalau rahasia sukses sebenarnya kita lebih bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi yang ada saat ini, mengikuti kebutuhan dari customer kita, kemudian juga terkait dengan juga mengerti kebutuhan customer kita ini seperti apa, karena customer kita ini kan berbeda-beda nih. Ada backgroundnya arsitek, pemilik rumah, hotel, dan semuanya. Jadi kita harus mengerti kebutuhan apa sih yang mereka inginkan, seperti itu. Kalau kita bisa mengerti kebutuhan mereka, kita bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi saat ini. Saya rasa kita akan bisa terus bertahan ya terhadap perubahan zaman, seperti itu. Apa next-nya nih Pak, kedepannya apa inovasi dari Jayabot yang akan diluncurkan di masa yang akan datang? Dengan tadi core value yang sudah sempat disampaikan di awal, jadi salah satunya adalah inovasi. Jadi kita memang harus selalu berinovasi. Ini juga kaitannya dengan perubahan zaman, jadi kita bisa ngikutin perubahan zaman dengan inovasi-inovasi baik produk maupun sistem yang sesuai dengan zaman saat ini, seperti itu Pak Ruby. Teman-teman pastinya penasaran nih sama Jayabot. Wah, teman-teman yang mau tahu info detail bisa langsung hubungi Jayabot. Nomor teleponnya di berapa nih Pak? Nomor teleponnya, jadi kalau teman-teman nih yang mau tahu tentang Jayabot bisa menghubungi hotline Jayabot nih di 7nya 5 kali, mungkin bisa lihat di sini 7975 kali. Kemudian juga tadi terkait dengan next-nya. Jadi terkait dengan perubahan zaman, kita juga akan masuk ke digital. Nah, di sini kita ada beberapa aplikasi, ada aplikasi Jayabot itu untuk membantu para customer kita baik tukang maupun pemilik rumah untuk mengetahui seperti apa sih produk-produk maupun sistem Jayabot yang ada. Kemudian juga ada Jayapro sebagai wadah untuk para tukang nih bisa berinteraksi dengan customer. Jadi kalau customer nih, pemilik rumah mau bikin rumah atau mau bikin kantor, nyari tukang gimana, bisa lewat Jayapro. Seperti itu Pak. Oke, wah thank you so much nih Pak, sukses buat Jayabot. Thank you so much Pak. Sama-sama Pak Ruby. Terima kasih Pak, thank you so much. Nah teman-teman, luar biasa. Dengan demikian usai pula acara Rahasia Investasi Sukses kali ini. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.